Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang diberkati oleh Allah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahratul Hamidah, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Sesuai tema kali ini, saya akan membahas sedikit tentang fenomena alam yang ada di laut. Fenomena alam yang terjadi di lautan seringkali menyimpan banyak misteri dan keajaiban yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia. Salah satunya adalah laut yang panas. Hal ini dapat dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di dasar lautan. Fenomena alam laut yang panas, khususnya yang berkaitan dengan gunung berapi di dasar laut, merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Dan hal ini penting untuk memahami bagaimana interaksi antara magma dan air laut menciptakan kondisi yang unik dan menakjubkan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang biologi dan kelautan, para ilmuwan telah menemukan bahwa gunung berapi tidak hanya berada di daratan saja, akan tetapi juga aktif di dasar lautan atau samudra. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang struktur bumi dan dinamika biologis yang terjadi jauh di bawah permukaan air. Fenomena ini dapat dihubungkan dengan ayat Al-Quran dalam surah At-Tur ayat 6 yang bunyinya wal bahril masjur, artinya demi lautan yang dipanaskan. Di sini saya mengambil tafsirnya melalui tafsir Qinnat. Mengapa saya mengambil di tafsir Qinnat? Karena dalam penyusunan tafsir ini Kemenak melibatkan berbagai pakar ahli dari bidang keilmuan, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan multidimensional. Dalam surah At-Tur ayat 6 ini yang tercantum dalam tafsir Qinnat, yakni dalam ayat ini Allah bersumpah demi Al-Bahril Masjur, laut yang di dalamnya ada api, yakni laut yang tertahan dari banjir, karena kalau laut itu dilepaskan, ia akan menenggelamkan semua yang ada di atas bumi, sehingga hewan dan tumbuh-tumbuhan semuanya akan habis musnah. Maka rusaklah aturan alam dan tidaklah ada hikmah alam ini dijadikan. Saya juga mengutip dari buku pintar sains dalam Al-Quran kayak Dr. Nabiah Toyawah, yakni Allah berfirman, demi lautan yang terbakar atau terpanaskan. Pada ayat yang mulia tersebut, Allah telah bersumpah atas nama laut yang masjur, dan kata masjur dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama laut yang masjur. Padahal air ini kan sifatnya berlawanan dengan api, di mana air ini mampu untuk memadamkan api yang menyala. Lalu bagaimana mungkin jika laut itu bisa terbakar? Namun secara ilmiah telah terbukti bahwa ada beberapa gunung berapi yang muncul dari dasar laut dan memuntahkan lava. Jadi di dasar lautan atau samudra itu kan biasanya terdapat palung-palung yang kedalamannya sekitar 65 sampai 150 km. Palung-palung itu membuat seluruh dasar laut dan samudra menjadi panas karena bebatuan magma panas terdorong keluar dari perut bumi melalui palung-palung tersebut. Dan air yang sedemikian banyak di laut itu juga tidak mampu memadamkan bara dari bebatuan magma. Sementara bara yang berasal dari bebatuan magma tersebut yang panasnya lebih dari 1000 derajat Celcius juga tidak mampu untuk menguapkan air laut. Kondisi yang seimbang ini merupakan salah satu fenomena yang sangat menakjubkan bagi para ilmuwan. Jadi palung itu merupakan semacam celah yang sangat dalam pada bebatuan yang menyelimuti bumi. Kemudian selimut bebatuan itu seluruhnya terbakar hingga hampir melalap di dalam perut
bebatuan magma yang panasnya melebihi 1000 derajat Celcius itu. Jadi bebatuan magma bergerak ke atas hingga mencapai dasar samudera dan sebagian laut. Jutaan ton bebatuan magma yang berasal dari perut bumi itu pun memanaskan dasar laut dan samudera. Kemudian air laut dan samudera mendinginkan bebatuan tersebut, akan tetapi tidak sampai mematikan baranya. Dan fenomena ini baru diketahui oleh para ilmuwan pada akhir tahun 1960-an. Gunung berapi yang berada di dasar laut juga lebih aktif dan lebih banyak daripada gunung berapi yang ada di atas daratan. Gunung-gunung berapi yang ada di dasar lautan biasanya akan memuntahkan jutaan ton bebatuan magma. Gunung-gunung berapi tersebut terdorong ke permukaan dasar laut melalui palung-palung yang ada di dasar lautan, kemudian naik mendekat ke permukaan air. Jika bebatuan magma ini berhasil naik ke atas permukaan laut, maka akan muncul kepulauan vulkanik seperti yang ada di Jepang, Indonesia, Filipina, dan juga Hawaii. Dan yang mengagumkan dari sumpah versi Al-Quran ini adalah melihat kata laut yang terbakar. Melihat bahwa di dasar samudra tidak memiliki oksigen, seperti tidak mungkin lava gunung berapi yang dilontarkan melalui palung di dasar laut itu mampu menyala sepanjang lubang palung. Lava tersebut biasanya berwarna hitam pekat dan tidak menyala secara langsung. Jadi lava tersebut menyerupai tempat pada tungku oven yang jika dipanaskan dari bawah dengan bahan bakar apapun, maka akan menghasilkan suhu panas yang sangat tinggi sehingga dapat mengubah adonan menjadi roti. Inilah maksud secara bahasa dari kata al-masjur, yaitu yang terbakar atau terpanaskan. Tentu manusia kagum dan takjub dengan ketelitian ilmiah dan bahasa yang sangat tinggi yang diperlihatkan oleh Al-Quran ini, di mana kalam Allah ini memilih kata al-masjur, sebuah kata yang tidak mungkin diganti dengan kata lain yang sepadan maknanya. Manusia pun tentu lebih kagum lagi pada Nabi yang ini, dari mana beliau ini bisa memiliki kemampuan ilmiah dan bahasa yang sangat tinggi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan jika secara ilmiah telah terbukti bahwa ada gunung-gunung berapi yang muncul dari dasar laut dan mampu memuntahkan lava. Ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Kalau bukan karena lava tersebut, tentu makhluk-makhluk hidup yang ada di dasar lautan tidak bisa hidup dalam kegelapan. Bahkan fenomena ini juga baru diketahui 50 tahun yang lalu. Jadi para ilmuwan telah mengambil gambar gunung-gunung berapi yang muncul dari dasar lautan. Begitu juga sudah melakukan pengukuran suhu air yang ada di sekeliling lava yang ada di dasar lautan. Menurut para ilmuwan, bumi ini awalnya berasal dari matahari. Setelah jutaan tahun, barulah permukaan bumi ini menjadi dingin dan mengeluarkan air. Dari air itu terbentuklah laut dan samudra. Kemudian terjadilah fenomena hujan, kemudian tumbuhnya pepohonan, dan selanjutnya permukaan bumi ini layak untuk tempat kehidupan manusia. Namun, menariknya perut bumi masih menyala-nyala dan benda-benda di dalamnya masih melalap dengan panas yang sangat tinggi. Jadi tidak diragukan lagi jika tempat-tempat panas yang menyala-nyala dari dalam perut bumi yang berada di bawah samudra yang kedalamannya bahkan mencapai 3000 meter menyebabkan air di dasar samudra itu mendidih. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi Bahrul Masjur, demi lautan yang terbakar atau terpanaskan.
bumi adalah galian penambangan minyak. Melalui penggalian inilah maka diketahui dengan jelas bahwa pada tiap kedalaman 100 meter panas akan meningkat sebanyak 3 derajat. Para ilmuwan mengatakan keberadaan gunung berapi di permukaan bumi dan di dasar lautan adalah bukti kuat dan jelas bahwa perut bumi masih menyala-nyala. Ya, mungkin itu sedikit pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.